Sebagaimana kabupaten kota yang telah 4 kali pemilihan kabupaten diberikan waktu 20 menit dari sekarang. Terima kasih, izin Ibu Kaman dan tim penilai independen dan tim penilai utama. Mungkin untuk kesempatan yang pertama kami akan memberikan video sesuai dengan surat yang legal. Kabupaten Kepulauan Siau Tabanan Biaro memiliki jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 72.135 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan, 10 kelurahan, dan 83 desa. Indikator capaian pertumbuhan ekonomi tercatat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,47%. Sementara tingkat pengangguran terbuka sampai dengan tahun 2022 sebesar 2,96% dan jumlah pengangguran pada tahun 2021 sebanyak 1.140. Kabupaten Kepulauan Siau Tabanan Biaro hingga tahun 2022 sebesar 8,20%. Indeks pembangunan manusia pada tahun 2022 sebesar 68,94%. Rata-rata waktu sekolah berada pada angka 9,21% di tahun 2022. Harapan lama sekolah pada tahun 2022 sebesar 12,02%. Dan umur harapan hidup pada angka 71,20%. Indeks ketimpangan atau Gini rasio Kabupaten Kepulauan Siau Tabanan Biaro hingga tahun 2021 sebesar 0,34%. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tabanan Biaro memiliki program unggulan daerah, yaitu Tempur Pasar IKM. Dari data mengalami peningkatan jumlah IKM sebesar 507 IKM di tahun 2020. Sementara di pariwisata, Kabupaten Kepulauan Siau Tabanan Biaro terus mengembangkan destinasi-destinasi pariwisata, terutama di Pantai Villa Lamanggung yang sangat dekat dengan kawasan ekonomi khusus Likupang. Pada bidang pangan, program unggulan gesit tanam akan skala menengah yang terus dikembangkan. Khusus untuk tanaman perkebunan, yaitu komoditas pangan, pemerintah daerah terus berupaya melakukan grafting tanaman pangan. Kabupaten Kepulauan Siau Tabanan Biaro merupakan daerah yang memiliki kawasan penduduk dengan tingginya angka kehamilan di tahun 2021 sebesar 20,1% dan data balita stunting sebanyak 37 balita tahun 2021, sehingga pemerintah daerah membuat terobosan baru, yaitu Gerakan Siau Tabanan Biaro Edukasi Intervensi Anak Stunting atau GESIT EDS. EVAS merupakan gerakan yang membantu pelaksanaan tugas BPJS dengan memutuskan perangkat daerah dan stakeholder lainnya sebagai Bapak ASU. Melaksanakan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi remaja di sekolah dan rumah ibadah. Pada pelaksanaan desain EVAS juga diterapkan penggunaan aplikasi sepeda sebagai laporan langsung juga dapat edukasi, sosialisasi, dan kunjungan informasi. Dengan aplikasi sepeda, maka dapat diketahui titik lokasi, data kunjungan perkembangan fisik, data kunjungan intervensi, data kondisi infrastruktur penunjang, serta rekomendasi dan setelah dilaksanakan Gerakan Siau Tabanan Biaro Edukasi Intervensi Anak Stunting atau GESIT EVA, data balita stunting menurun sebanyak 22 balita atau sebesar 0,62%.
terima kasih. Untuk sekarang saya akan coba memaparkan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 dan capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah tahun 2020. Dalam slide dapat disaksikan bahwa tema RKPD Kabupaten Kepulauan Riau Tangerang Biaro tahun 2023 adalah inklusivitas, pembangunan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Itu disinkronkan dengan tema nasional, tema provinsi dan tema kabupaten sekitar atau kabupaten kepulauan Sangihe. Dengan 4 prioritas yang kami kemas dengan nama Fantastic Four, itu disinkronkan dengan 7 prioritas nasional, 7 prioritas Sangihe dan 8 prioritas provinsi. 4 prioritas Kabupaten Kepulauan Riau Tangerang Biaro itu kalau diambil secara besar adalah prioritas pelayanan dasar. Pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, peningkatan infrastruktur dasar dan mitigasi bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Next. Sementara untuk target RKPD tahun 2023 itu pun disinkronkan dengan provinsi, nasional dan kabupaten Sangihe. Seperti contoh dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia Kabupaten Kepulauan Riau Tangerang Biaro ditargetkan 68,2 sampai 68,7, kemiskinan 8,65 sampai 8,75, rasio Gini 0,33 sampai 0,34, sementara tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,75 sampai dengan 4%. Next. Untuk capaian pembangunan atau indikator kinerja utama Kabupaten Kepulauan Riau Tangerang Biaro, pertama adalah indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Sitaro terus meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2021 68,05 dan untuk tahun 2022 68,94. Ada 3 indikator yang menunjang mendongkrak IPM Kabupaten Sitaro, yakni angka harapan hidup, di mana pada tahun 2021 angka harapan hidup Kabupaten Sitaro berada pada 70,87, sedangkan untuk tahun 2022 berada pada 71,27. Harapan nama sekolah dan rata-rata nama sekolah terus meningkat. Berdasarkan data BPS dapat dilihat bahwa harapan nama sekolah kita berada pada angka 12,52, sedangkan rata-rata nama sekolah meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 9,03 menjadi sebesar 9,21. Sementara pengeluaran per kapita kita terus meningkat 8.145, tahun 2021 meningkat menjadi 8.401 pada tahun 2022. Apa yang menyebabkan ketika indikator dari PM kita meningkat? Pertama, angka kematian ibu terus menurun, angka kematian bayi terus menurun, dan angka kematian balita terus menurun. Angka kematian bayi kita pada tahun 2021 itu sangat tinggi, terdapat 7 kasus, sementara tahun 2022 angka kematian ibu kita tinggal 1 kasus. Begitupun dengan angka kematian bayi pada tahun 2021 Sitaro terdapat 7 kasus, sementara pada tahun 2022 Sitaro itu tinggal 2 kasus. Itu yang menyebabkan IPM Kabupaten Kepulauan Sitaro terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2022. Angka kemiskinan tahun 2022 menurun sebesar 440 jiwa dari tahun 2021, di mana angka kemiskinan Kabupaten Sitaro pada tahun 2021 sebesar 8,94. Berdasarkan data BPS, kita tinggal 8,2 pada tahun 2022 atau sebesar 5.560. Tingkat pengangguran terbuka juga kita terus menurun, di mana pada tahun 2021 3,39, tahun 2022 2,96. Gini rasio kita memperoleh data dari BPS hingga pada tahun 2021 sebesar 0,34. Beberapa aktivitas atau kegiatan yang kita laksanakan untuk menekan kemiskinan, yakni pertama adalah pemberian bantuan padat karya tunai. Kemudian terkait kemiskinan ekstrim, Kabupaten Kepulauan Riau Tangerang Biaro juga menurun.
tahun 2021 sebesar 540 atau 0,80. Tahun 2022 kita menurun dari 0,39 atau 260 jiwa. Kita sudah mulai untuk mereview kembali data kemiskinan ekstrim yang diberikan oleh LP3KE. Jadi untuk tahun Desember tahun ini kita sementara mereview, dan untuk Januari sudah 3 kecamatan yang berhasil direview. Untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Riau Tabanan Biaro, rilis BPS tahun 2021 kita berada pada angka 4,43%, di mana meningkat dari tahun 2020 sebesar 1,03%. Beberapa hal yang kita laksanakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi industri kecil menengah. Kita memiliki inovasi gempur IKM, gempur pasar IKM, dan IKM kita meningkat. Dari tahun 2020, IKM itu hanya sebanyak 315, meningkat menjadi 507 pada tahun 2022. Sementara industri kecil menengah kita bisa dinikmati atau bisa dijumbo, puji Tuhan, pada tahun 2022 ada 4 IKM kita masuk ke pasar jumbo, dan itu sangat bersyukur bagi kita. Di samping itu juga digerai oleh di Manado bisa dijumpai untuk IKM Kabupaten Sitaro. Terkait perikanan, kita mengalami peningkatan produksi pada tahun 2021 18.810 meningkat menjadi 19.120 ton pada tahun 2022. Hal-hal yang dilaksanakan pertama terkait bantuan terkait perikanan tangkap. Kemudian kita tahun 2021 mendirikan pasar ikan yang di Hulu. Untuk ketahanan pangan dan pertanian, kita terus mengoptimalkan gesit tanam yang merupakan inovasi, karena kita daerah kepulauan yang sangat tergantung dengan bahan pangan dari luar. Dan bersyukur pada tahun 2022 untuk produksi cabai kita meningkat dari 14,8 menjadi 18,43 ton. Kemudian untuk tomat yang memang cukup mahal apabila cuaca ekstrim, kita meningkat dari 0,4 menjadi 9,2. Ada beberapa wilayah yang kita kembangkan untuk Biaro, ada bawang merah, untuk Tabulan dan Riau, kita tetap untuk cabai dan tomat. Kemudian terkait pariwisata, seperti yang diketahui kita dekat dengan KP Kupang. Pada tahun 2023 dan 2024 kita akan mengembangkan Pulau Biaro yang sangat dekat dengan Kupang, karena pada saat pelaksanaan international fishing, peserta yang dari Kupang itu nginap di Biaro, khusus di Pantai Bira. Jadi Pantai Bira ini sama dengan Bali. Mungkin nanti kalau mau cek lapangan, nanti orang lihat sama-sama, kakak sekali Pantai Bira, mungkin Pantai, nanti tempat Biaro di sana. Jadi kita akan terus fokus di Biaro. Dan untuk kunjungan wisata pada tahun 2021 kita sangat minim, wisatawan mancanegara cuma 9, tapi pada tahun 2022 ini bersyukur kita sudah capai untuk 120. Untuk kualitas infrastruktur, kita mengukur indeks kualitas infrastruktur, di mana pada tahun 2021 kategori mutu C, sedangkan pada tahun 2022 berada pada mutu pelayanan D atau KUA. Jadi indeks kualitas infrastruktur bekerjasama dengan BPS, kita pada tahun 2021 berada pada kategori cukup kuat dengan nilai 85,48. Sementara untuk akses air minum kita berada pada 91%, sedangkan sanitasi layak kita berada pada 98,39%. Indeks risiko bencana seperti yang diketahui bahwa Sitaro adalah daerah rawan bencana, tapi kita berhasil menurunkan indeks risiko bencana berdasarkan data IRBI dengan pada tahun 2020 skor 172 atau kategori tinggi, dan tahun 2021 155,5 kategori tinggi. Untuk tahun 2022
IRB belum merilis data, tapi dengan adanya indeks ketahanan daerah yang sudah di manual, yakin kita akan berada pada kategori utama. Next, untuk indeks reformasi birokrasi, kita pertama mengintervensi indeks kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Citarum pada tahun 2021 kami mengukur 25 lokus, sedangkan tahun 2022 kita meningkat menjadi 29 lokus, ditambah dengan pengukuran indeks kepuasan layanan publik pemerintah desa terhadap masyarakat. Kami mengambil 4 sampel, dan untuk opini BPK kita sudah 9 kali berturut-turut PTP, sedangkan untuk nilai sakit masih pada kategori B. Keterkaitan RKPD 2023 dengan RPJMD bisa dilihat pada slide bahwa analisis permasalahan yang ada di dalam RPJMD bab 4 itu menjadi permasalahan pada RKPD bab 5. Berikut dengan tujuan sasaran. Tujuan sasaran bab 5 RPJMD menjadi tujuan sasaran RKPD bab 6. Ini seterusnya, ini keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Citarum dengan RKPD yang akhirnya akan diukur dengan IKU dan IKK yang ada pada bab 8 RPJMD dan bab 6 RKPD Kabupaten Citarum. Konsistensi antar substansi dalam dokumen RKPD 2023 Kabupaten Citarum, kita menambahkan satu tabel konsistensi antara permasalahan isu strategis dengan prioritas pembangunan, kemudian program unggulan dan aktivitas, agar nantinya RKPD Kabupaten Citarum bisa diketahui aktivitas-aktivitas apa yang akan dilakukan, bukan sekedar program kegiatan, tapi sampai aktivitas kita sudah cantumkan dalam tabel 47 RKPD. Next, untuk kelengkapan dan kedalaman dokumen, 117 program Kabupaten Citarum dalam RKPD itu menunjang prioritas 7 prioritas nasional yang nantinya akan diukur dengan indikator kinerja utama Kabupaten Citarum yang sudah diperlukan nomor 12 tahun 2021. Next, tingkat keterukuran, tentunya indikator sasaran RPJMD itu turun menjadi indikator kinerja utama oleh perangkat daerah, turun menjadi indikator renstra dan sinkron dengan indikator RKPD Kabupaten Kepulauan Citarum. Jadi indikator renstra dan RKPD itu pasti sama. Proses bottom up, kita memanfaatkan SIPD, kita menentukan dulu kamu prioritas itu setelah kita tentukan, itu yang menjadi dasar desa melaksanakan musrembang, kemudian verifikasi dilaksanakan oleh Bapeda dan seluruh perangkat daerah, kemudian masuk ke musrembang kecamatan, kemudian kita masuk ke forum RKPD, hingga akhirnya usulan musrembang yang diakomodir dalam RKPD 77 dari 199, sedangkan usulan pokir 25 usulan atau hanya sebesar 15,19%. Proses teknokratik dapat dilihat kita memanfaatkan hasil kajian sederhana terkait pelayanan dasar yang nantinya menjadi rekomendasi pada program kegiatan perangkat daerah. Next, inovasi Kabupaten Citarum itu, kenapa kita mengangkat inovasi ini? Karena seperti yang ada di video tadi, tingginya angka kehamilan remaja di Citarum, sementara balita kita berada pada 37, kemudian angka kematian bayi 7, angka kematian ibu 6, dan balita stunting berdasarkan data SSPI itu kita 22,5% untuk tahun 2021, sehingga ibu bupati kita sangat bersih untuk nanti menanggulangi stunting dan angka kematian ibu. Jadi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan GESI-CEFAS ini, SK Bupati nomor 6 tentang percepatan penurunan stunting, Peraturan Bupati nomor 29 tentang percepatan penurunan stunting, SK Bupati nomor 54 tentang lokus, dan SK Bupati nomor 156 tahun 2022 tentang GESI-CEFAS.